Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zainuri dengan akhiran NIM 060 dari kelas 2022B. Pada kali ini saya akan melakukan podcast dengan tema Pancasila untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Nah, di samping saya ini sudah ada narasumbernya, yaitu ada Mas Asrul. Nah, Mas ini umur berapa, Mas? Sekarang sih 21 tahun. Oh, 21 tahun ya. Nah, Mas sekarang itu sedang kuliah atau gimana, Mas? Untuk sekarang masih kuliah Kuliah ya. Di mana, Mas, kalau boleh tahu? di Indonesia. Oh, di Indonesia. Nah, Masnya ini di Indonesia tuh kos atau gimana? Asrama sih mas. Oh, Kan asrama. ya Indonesia kan punya ini asrama khusus. Oh iya, punya asrama ya. Kalau di asrama itu gedungnya banyak nggak, Mas? Banyak sih mas, ada 4 atau 5 gitu gedungnya. Oh, memang gitu ya. Tapi kebanyakan gedung buat cewek sih. Oh, gedung buat cewek. Iya. Banyak kan. Nah, terus Masnya ini aslinya mana, Mas? Kalau saya aslinya ini mas, aslinya tuh Sulawesi, tapi asalnya Malaysia mas. Oh, asalnya Malaysia. Jadi tinggal di Sulawesi. Iya, tapi di Sulawesi belum pernah nggak lama sih mas, pernah tuh cuma 2 minggu. Oh, gitu ya. Lamanya sih di Malaysia dan Indonesia ya. Iya. Oke, terus kok bisa kuliah di Unesa? Awalnya gini mas, kan saya tuh SD SMP kan di Malaysia. Malaysia. Nah pas tamat SMP itu ada ini program beasiswa untuk SMA. Iya. Saya coba daftar ikut. Nah saya tuh pertama kali ke Indonesia itu pertama kali ke Indonesia itu langsung ke Jawa. Gitu. Langsung keterima beasiswa gitu. Iya. Setelah SMA juga kuliah juga beasiswa. Berarti Masnya ngekos di asrama ya? Gitu. Iya. Kalau boleh tahu harganya berapa, Mas? Saya paling murah mas. Oh, paling murah. Iya lantai 5 soalnya 200. Oh, 200.000. Iya. Murah banget ya sekelas. Iya. Sekelas di Surabaya 200.000 udah lumayan. Tapi ini sih mas, sekarang mau 4 orang. Oh, sekamar 4 orang ya. Tapi masih oke sih, masih nyaman. Itu ada berapa lantai gedungnya, Mas? 5. Oh, 5. Di saya itu paling atas mas. Paling atas. Nah, sesuai dengan tema, Mas. Kalau menurut Mas, Pancasila itu seperti apa, Mas? Kalau menurut saya mas, Pancasila itu kan ideologi untuk negara gitu. Iya. Kayak Pancasila mampu menjadi dasar negara. Seperti menghormati suku, bangsa atau ideologi lain gitu. Nah, itu Gitu ya. Pancasila tuh sebagai pedoman lah. Iya, ya, pedoman bagi masyarakat gitu. masyarakat Indonesia. Karena kita kan hidup juga di negara hukum ini. Iya. Harus punya pedoman gitu, aturan-aturan juga. Nah, kalau Pancasila itu di lingkungannya Mas tuh gimana, Mas? Orangnya itu atau Pancasilais kah atau gimana? Orangnya itu kayak mematuhi peraturan nggak yang di sekitaran kos Mas ini? Beberapa ada, tapi 50-50 lah mas. Ada Iya, ada yang patuh, ada yang enggak ada gitu. yang enggak gitu ya. Ya. Iya, namanya juga manusia ya, Iya, Mas. Ya. manusia. Terus Pancasila kan memiliki mempunyai 5 sila ya, Mas. Iya. Sila yang pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, kalau menurut Mas itu dari arti ketuhanan yang Maha Esa itu gimana, Mas? Ya saling menghormati gitu mas, atau mempunyai kepercayaan masing-masing. Ya, berarti berkewajiban mempunyai agama Iya. masing-masing. Dan berhak memilih gitu ya. Iya, berhak memilih, kan itu hak asasi manusia. Terus ketuhanan yang Maha Esa ini gimana, Mas? Di lingkungannya Mas tuh gimana, Mas? Kalau menurut saya sih udah aman sih mas, maksudnya nggak saling ada masalah gitu, toleransinya sangat tinggi mas. Misalnya kan di sini kan mayoritas tuh banyak agama Islam, Iya. dan beberapa juga ada yang agama Kristen atau sebagainya gitu kan. Nah misalnya lagi azan atau ada pengajian di masjid sini kan, mereka tuh nggak mempermasalahkan gitu, ya biasa aja gitu. Jadi nggak ada komentar sama sekali. Iya. Gitu. Jadi sedikit cerita, Mas ya. Masnya ini memiliki teman ini Kristen atau apa gitu? Banyak mas. Banyak ya. Banyak.
Nah itu Mas pernah masuk ke gerejanya nggak? Di gerejanya nggak? Kalau masuk sih nggak pernah mas, Oh nggak pernah ya. tapi kata teman saya sih bisa. Bisa ya. Bisa, soalnya kan pas waktu SMA juga ada anak kelas IPS yang itu mengunjungi gereja gitu mas, kayak Gitu ya. silaturahmi gitulah. Nah itu rata-rata Islam semua teman saya yang masuk ke gereja itu. Kalau Masnya sendiri kalau misalkan lagi kerja kelompok nih, nah temennya Mas tuh Kristen, terus dia tuh nggak bisa, terus dia tuh karena mau ibadah, nah pandangannya Mas itu gimana? Kan tiap minggu kan ibadah kayak Kristen. Menurut saya sih tidak apa-apa mas, Nggak apa-apa. yang penting bisa bagi waktu sih. Misalnya kan Iya, iya. kan biasanya tuh kalau ibadah Kristen juga ada yang pagi atau malam, Hmm. kan bisa dipilih gitu. Gitu ya. Jadi menyesuaikan waktu aja sih mas, nggak Terus masalah. kalau pandangan menurut sampean Mas ya, pandangannya sampean tuh risih ya, ada azan, ada terus sampean sholat itu 5 waktu. Tidak sih mas. Enggak. Nah ini malah ada beberapa teman saya itu malah suka kalau selawatan. Padahal itu Kristen. Kristen ada. Iya. Ya aneh ya. Dia malah suka gitu, katanya kayak nyaman gitu, Hmm. bikin nyaman. Saya juga punya temen sih Mas dulu itu. Bahkan dia tuh bisa ngaji Mas. Iya. Udah agak gimana gitu ya. Udah kayak mau login tapi nggak jadi. Iya, gitu. toleransinya sangat tinggi mas. Saya juga punya sepupu sih Mas Kristen, sepupu saya itu. Tapi dia itu kayak gimana ya, kayak Kristen aba-aba. Tapi ya sebenarnya itu kembali ke diri masing-masing ya. Iya. Mengenai ketuhanan yang Maha Esa itu sesuai dengan apa yang dianut dia, dan dia pun berhak untuk memilih Iya, agama betul. manapun. Nah untuk sila yang kedua Mas, sila kedua itu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah Mas, arti dari kemanusiaan yang adil dan beradab itu gimana? Ya adil mas, nggak memilih-milih gitu. Oh, maksudnya kayak hak asasinya Iya gitu. hasilnya. Jadi kan misalnya di asrama nih, kan di asrama ini rata-rata banyak cewek mas gedungnya. Nah itu lebih ke cewek semua, apa macam fasilitas tuh lebih bagus ke cewek. Gitu ya. Jadi laki-laki tuh kayak kurang gitu sih. Tapi ya, bagus lah. Tapi bagus ya. Jadi pilih kasih lah. Dia beli kasih kita. Punya apa ya? Gimana ya mas jelasin? Karena itu lebih diprioritaskan cewek mas daripada cowok. Jadi kalau ada apa-apa cewek dulu gitu Iya. ya. Kayak misalnya kan ini kan kami punya grup asrama tuh. Misalnya yang cewek ini laporan langsung di apa? Diambil peninggalan itu. Sedangkan laki-laki lama mas respon. Lama gitu ya. Jadi kayak gimana gitu. Gimana ya, mengurusnya itu wajib dievaluasi gitu. Jadi kalau apa namanya tadi, pilih kasih gitu ya. Nah ada lagi nggak Mas kayak contohnya itu apa gitu? Sejauh ini masih itu aja sih mas. Itu aja ya, mungkin di Oh enggak, ada beberapa sih mas, ini tentang di apa ya, lingkungan perkuliahan ya, yang dosennya itu gimana ya ngomongnya ya, enak. Jadi ada beberapa dosen tuh kayak dikasih juga mas. gitu. Iya. Kayak lebih deket sama yang Beberapa orang gitu. Jadi Hmm. ada yang kayak sebagian mahasiswa tuh dicuekin gitu mas. Gitu ya. Iya. Jadi kayak Iya sih. gimana gitu, ilmunya kayak nggak kesampaikan gitu mas. Ya itu parah Nggak sih itu. nggak tahu sih salah yang siapa, mahasiswa pada apa dosennya, jadi nggak kurang tahu sih. Mau nyalain dosennya gimana? Iya. Oke Mas, sila yang ketiga ini kan persatuan Indonesia. Nah menurut Mas persatuan Indonesia itu gimana sih Mas? Bersatu mas itu artinya kan kayak saling mendukung gitu mas, nggak membeda-bedakan mau dari suku apa, agama apa, atau rasnya apa, kan nggak mempersalahkan. Iya ya. Kalau menurut Mas Indonesia ini sudah bersatu belum? Mas? Kayaknya belum sih mas. Belum ya. Soalnya juga banyak berita di luar sana tuh yang saling apa namanya? Beberapa ada, tapi Iya, beberapa juga organisasi ada. yang nggak suka gitu kayak apa? Tapi nggak semuanya orang bisa sama sih Iya, mas. yang di Papua apa sih Beda-beda. namanya? OPM ya. Kayak organisasi Papua Merdeka, terus Aceh Merdeka juga ada. Iya, jadi kayak terpecah belah gitu. Kita bilang gitu. Jadi kayak nggak suka lu ketemu sama Indonesia gitu satu. Tapi kalau di lingkungan sini udah agak ini sih mas, bersatu gitu. Kayak kan di sini juga beda-beda dari suku atau agama, kan itu beda-beda. Jadi masih saling menghargai gitu mas. Jadi di asrama ini ada banyak suku Mas ya. Banyak mas.
Saya sendiri kan dari Sulawesi Iya. ke sini. Iya. Ya di sini awalnya pun nggak kenal siapa-siapa juga kan. Ya akrab-akrab dari Papua, Kalau Batam. menurut Mas, orang Papua itu gimana, Mas? Asik sih mas, Asik ya? asik banget. Berarti pandangan orang-orang kalau Papua itu garang, terus Iya. itu enggak ya? Awalnya pun saya gitu mas, kayak orang Papua ini kayak gimana sih gini-gini, kayak agak jelek gitu apa dikata gitu. Ternyata setelah dekat apa sering ngobrol ternyata asik gitu mas, nggak asik juga ya? ya lebih asik dari yang kita bayangkan gitu. Kayak nggak ada masalah apapun. Orang juga kayak terbuka gitu mas. Iya, iya, iya. Jadi apa kayak macam bercanda kan tentang mereka nggak masalah gitu. Terus kalau di asrama ini apa namanya, kan banyak dari suku-suku Mas ya. Nah itu apa ya namanya, ada pembedaan nggak Mas, misalkan wah aku mau sekamar sama anak suku ini aja, terus kalau suku lain nggak mau, nggak ada nggak? Dulu sih ada mas, waktu tahun berapa, tahun kemarin lah kalau sih ya. Itu kan ada yang nggak mau sama Papua, katanya tuh nggak enak sama baunya katanya. Oh gitu, langsung mengunderestimate ya? Ya, makanya mereka tuh bilang enggak mau ke Mas sini aja. Jadi mereka tuh ke ini pengurus asrama minta apa ya, minta ganti gitulah, nggak mau sekarang katanya. Tapi sejauh ini sih menurut saya apa oke, dari segi kamar juga bersih. Iya sih. Mungkin pandangan orang tuh beda-beda mas. Iya ya, pandangan orang. Terus orang Papua juga beda-beda kan. Iya. Dari saya sih oke mas. Eh, jadi untuk masalah persatuan Indonesia ini di lingkungannya Mas udah lumayan aman Lumayan ya. sih. Itu kalau di lingkungan saya, Iya. biasanya mas asrama. Nah, yang keempat ya, sila keempat itu kerakyatan yang dipimpin oleh umat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah itu kalau menurut Mas artinya itu gimana? Oh itu gini Mas, kayak gimana ya, kalau menurut saya sendiri itu kerakyatan yang dipimpin oleh umat, jadi kayak apa-apa dalam satu pemerintahan itu di ini Mas, di apa namanya, Adil. di ini Bermusyawarah. ya bermusyawarah untuk mendapatkan mufakat gitu. Sepakat itu. Iya. Nah kalau menurut Mas sendiri tuh gimana Mas, di lingkungan Mas ini gimana? Kayak pemilihan BEM-nya itu udah musyawarah belum? Itu gimana Mas? Langsung jawab. Udah sana. Enggak ada apa ya? Kalau menurut saya sih udah bagus sih mas, karena macam kemarin itu pemilihan BEM atau yang lainnya itu ini saling berusaha gitu untuk membuat kesepakatan. Iya. Jadi Nggak ada kecurangan gitu mas. berarti kayak keputusan semuanya ya. Udah diskusi. Oh, oke oke oke. Terus kalau yang di asramanya Mas ini gimana Mas, mengenai pengurusnya itu apakah main ambil sendiri atau musyawarah sama penghuninya dulu? Kayaknya ini mas, nggak mau suara dulu mas. Dari itu langsung tindakan sendiri gitu. Gitu ya. Kayak kurang bersosialisasi gitu mas. Kurang ke namanya. Kayak mau begitu kurang mas. Iya. Terus di asrama ini pernah ganti pengurus nggak Mas? Pernah mas. Nah itu karena apa itu Mas kalau diganti pengurus itu? Waduh ini gimana ya jawabnya? Oh, Agak ini rahasia sih mas, gak bisa ini apa ya? oh nggak bisa di Aib orang. aib orang. Oh iya. Oh, iya. Ada ya kena masalah Ada gitu. yang masalahnya. Terus Ya saya pun salah satu korbannya juga mas. oh gitu ya. Jadi nggak apa-apa sih, udah ikhlas mas. Terus kalau mengenai penggantian pengurus itu gimana? Langsung diambil dari pengurus bawahnya atau diambil dari pihak-pihak kampusnya Mas? Ini saya kurang tahu sih mas, soalnya kan tiba-tiba aja gitu pergantian tanpa ada pemberitahuan sama sekali. Nah setahu saya tuh pengurusan itu ini sih dari dosen juga, dosen Unesa juga katanya. Nah itu kami juga nggak tahu siapa benar juga. Oke. Terus pengurusnya itu gimana Mas? Dari yang lama sama yang sekarang itu sikapnya beda nggak? Jauh banget mas bedanya. Enakan gimana harusnya? Kalau yang pertama itu gimana? Terus yang sekarang itu gimana?
Yang pertama sih enak itu kan bebas lah, maksudnya dalam arti bebas tuh beberapa macam rooftop atau aula di bawah bisa dipakai. Nah itu, sedangkan yang buat sekarang ini itu banyak dibatasi mas. Gitu Ya ya. gitulah. Tapi ada bagusnya juga sih buat sekarang karena pasang CCTV. Karena dulu kan CCTV itu belum ada mas. Itu sangat banyak yang hilang, itu rawan kehilangan helm, sepatu. Bahkan kemarin ini baru-baru ada kehilangan motor mas. Oh, motor benar. Iya. Itu nggak tahu gimana kejadiannya, tapi saya dapat info katanya motor cewek. Kehilangan. Terus antisipasi dari si pengurus asrama gimana? Sekarang mulai di sini diperketat lagi. Nah, kan sekarang ini ada portal ditutup. Jadi kalau mau keluar tuh dari asrama ke kampus atau kemana gitu harus ini mas tunjukkan STNK. Oh, SMP. Kalau dulu nggak berarti? Dulu bebas mas. Oh, bebas ya. Terus kalau di asrama itu jamnya gimana? Waktu jam keluar masuk gimana? Sejauh ini sih nggak ada sih mas Nggak batas. ada, Mas. Bebas Kan itu. di asrama kan ada asrama putra dan putri mas. Nah itu bebas gak mas? Maksudnya yang asrama putra ke putri, yang putri ke Oh. putra gitu. Ada kalau itu mas ada batasnya mas. Misalnya tuh kita main sana cuma sampai jam 10 doang, nggak bisa lewat. Ya sama juga aku kalau main ke sini. Tapi kan bisa itu di lantai bawah, nggak boleh ke Nggak atas. boleh ke atas ya. Ya. Soalnya kan banyak lepas. Iya bebas sih. Gitu sih mas. Nah kalau di asrama sendiri ini fasilitasnya gimana? Bagus sih mas. Bagus ya. Tapi beberapa tuh cowok nggak dapat gitu mas. Iya iya iya. Iya. Kayak gimana? Gimana ya fasilitasnya ya? Gitu gitu. Terus untuk kamar mandi itu layak nggak mas menurut mas? Ada beberapa layak. Ada yang memang enggak ya? Kalau menurut saya ini bukan masalah dari aspek asramanya, tapi dari apa ya namanya, penghuninya yang nggak bisa menjaga. Saya juga capek mas gimana ya mengingatin mereka. Soalnya kan kayaknya baru sebulan lebih diperbaiki, sekarang udah rusak lagi. Seperti Gitu ya. pintu, Iya, iya. sebagai gitu kayak kerannya juga mas. Nah, gitu. Terus ini kalau penghuni asramanya itu misalkan nih ada apa ya namanya kayak fasilitas yang disediain gitu ya. Terus apa ya digunain sama penghuninya terus rusak, penghuninya suruh ganti nggak sih? Tidak sih mas. Enggak. Sejauh ini sih tiada. Biasanya kan misalnya ada rusak macam keran rusak atau pintu itu tinggal laporan ke pihak asrama. Tapi asrama terus diganti Iya, gitu. tapi kadang kalau yang cowok tuh lama mas, Oh, iya, lama iya. diproses. Kadang dulu sih sempat ini mas kesusahan hari itu mas, sampai sehari 2 hari kayaknya. Itu gara-gara apa mas? Kalau saya baca info yang dari grup tuh beberapa yang lantai asrama cowok tuh kerannya rusak, jadi itu nggak pernah ditutup. Nah itu yang bikin macet di bawahnya mesinnya. Nah itu kan 1 sampai 2 hari ya. Nah itu mandinya gimana mas? Ya ini mas, kadang kan di sini ada masjid tuh, Hmm. nah mandi di sana. Oh mandinya di sana. Atau bisa juga di asrama putri yang paling bawah, kan ada Oh, kamar mandi. gitu ya. Nah kalau menurut mas di asrama ini untuk apa ya jangkauan wilayahnya enak nggak mas? Kalau misalkan mau beli makan tuh deket, kalau mau beli obat-obat deket tuh gimana mas? Deket nggak? Kalau beli makanan sih deket, soalnya kan ada kantin di asrama putri Hmm. di bawah. Ada Oh, kantin. deket. Kalau macam obat-obat atau alat-alat buat kuliah gitu, harus itu nggak ada mas. Harus ke gang-gang dulu sih. Oh sekitar Perubahan. itu jauh nggak mas? Dekat sih mas. Deket ya. Dekat. Jalan kaki juga nggak capek. Oh gitu, gitu ya. Terus oke lanjut mas. Lanjut ke sila yang ke terakhir ya mas, sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah kalau untuk mas keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia itu apa sih mas artinya? Kalau menurut saya sih mas itu kayak gimana? Ada gitu mas, nggak membeda-bedakan rakyat atau suku atau apa gitu, nggak membeda-bedakan. Jadi pemberian pemerintah itu tidak membeda-bedakan dari suku Jawa atau Iya. Batak gitu atau dari Papua gitu ya. Nah ya mas. Nah terus kalau di lingkungan mas itu gimana mas? Adil nggak mas kayak pemberian apa sesuatu gitu dari pengurus atau bagaimana? Kurang sih mas. Kan tes saya apa? Saya sudah bilang
kebanyakan tuh ke wanita semua, ke perempuan semua. Ya, terus ini mas, apa namanya, kalau di lantai 5 itu gimana mas? Misalkan ada ini nggak, kalau lantai 5 itu khusus Papua, terus lantai 2 itu khusus Jawa, itu ada nggak? Oh, dulu itu gini mas, sekali saya itu sempat apa mau dipindahkan ke kamar lain. Hmm. Karena ini lantai 5 itu khusus untuk Papua. Sedangkan kan kita juga, aku kan dari Sulawesi juga. Nah mereka tuh lebih ini protes dengan Papua katanya. Nah kami yang ini juga protes sih, yang udah lama di sini. Ya dibeda-bedakan Kayak gitu. beda-bedakan ya, Itu kurang adil ya, sih. kurang adil banget sih itu. Nah terus kalau menurut mas ini apa namanya, kan ada orang Papua, nah itu apa ya, fasilitasnya itu sama aja tuh gimana? Sama aja. Nggak ada bedanya sih. Nggak ada bedanya. Nah terus kalau di kampusnya mas itu adil nggak mas? Maksudnya dari dosennya itu adil nggak pemberian apa namanya, waktu kuliah itu adil nggak dosennya itu? Ada yang adil dan enggak mas. Nah itu adilnya gimana, enggaknya gimana? Ya kayak yang tadi saya bilang tuh, beberapa dosen tuh cuek ke beberapa mahasiswa. Kayak milih-milih mahasiswa gitu ketika menjelaskan. Gitu ya. Terus dosennya itu suka ngilang atau enggak mas? Iya beberapa dosennya Suka ngilang ya? kayak nggak menjalankan tugasnya. Iya, iya, Mungkin iya. ada kesibukan lain kita nggak tahu. Iya juga kita nggak tahu kan. Nah terus kalau di apa sih UNESA ini ya? Ya Unesa. Nah itu adil nggak mas dari setiap fakultasnya gitu? Ini mas yang sering di apa Iya, dimasalahkan dari dimasalahkan. anak-anak lain tuh. Kan Unesa juga itu yang di Surabaya ini ada dua kan. Mm-mm. Ketintang sama Unes apa di Beda, Daweta. beda. Nah katanya itu anak di Daweta itu anak kandung. Sedangkan anak apa Ketintang. Ketintang itu anak diri katanya. Itu kok bisa itu gimana? Kalau dari pandangan saya katanya fasilitas sih. Hmm. Fasilitasnya kurang kalau sana. Kalau di sini semuanya. Ya, ya lumayan lah mas kan sini pusatnya. Iya, iya. Nah di sini lagi malah ini lagi mas, ada lagi perbedaannya. Anak FIKK, FP sama FIP. Jadi anak FIKK itu katanya anak kandung. Nah katanya anak FPS itu sama FIP anak dia juga katanya mas. Oh ya gitu ya. Mungkin karena ini sih mas, karena dosennya rektornya itu alumni iya, olahraga. Oh gitu ya. Makanya mungkin lebih diprioritaskan Oke, oke, olahraga oke. gitu. Terus katanya di Indonesia ada jurusan apa namanya, fakultas baru. Iya. Apa? Ini gizi sama kedokteran. Oh kedokteran Iya. ya. Kedokteran itu langsung jadi fakultas atau gimana? Dulu sih nggak tahu ini sama atau beda ya mas. Dulu tuh pas saya pertama kali masuk pas saya sarjana itu belum ada Belum ada kedokteran. iya belum ada Terus baru-baru ini ada baru kedokteran. dibuka tahun ini sih Terus make gedung sarjana gitu. iya. Terus pas sarjana itu taruh di mana? Nah saya kurang tahu mas, kurang tahu itu. Tapi kayaknya sama aja sih di aku, cuma namanya doang diganti jadi Gitu ya. fakultas kedokteran gitu. Oke. Terus yang kedokteran itu fasilitasnya gimana? Mewah juga atau Wah gimana? bagus banget sih mas. Bagus banget ya. Pernah sih masuk ke sana juga pas bantu penelitian gitu, Hmm. jadi sampel gitu mas. Jadi wah bagus banget. Bagus banget ya. Terus UNESA ini PTNBH mas ya? Iya udah penelitian. Nah itu rusuh nggak mas? Nah tahu sih mas kurang info. Katanya kalau PTNBH itu nerima mahasiswa banyak banget ya. Iya. Nah itu gimana mas? Oh iya ini mas ada sih yang kemarin, yang FPS. Hmm. Kita itu kebanyakan mas nerimanya. Hmm. Jadi kayak dari segi parkirannya itu udah mepet-mepet banget, bingung di mana mau parkir lagi bener. Dari segi ruang kelas juga kurang memadai katanya. Karena fasilitasnya kurang sih mas. Kalau di kelasnya mas itu gimana fasilitasnya? Bagus sih mas. Kalau FKK sih bagus sih. Bagus ya. Tetap Terus bagus sih. ada apa sih namanya, kan di FKK itu ada banyak jurusan kan? Iya. Nah itu jurusan paling bagus itu apa mas? Maksudnya Ya nggak tahu gimana mas membedakannya. Tapi menurut saya sih kalau menurutmu nyaman ya PKO mas. BKO. Kan saya sendiri PKO Oh, iya, nih. oh, iya, oh, iya. Jadi nyaman di PKO. Oke, oke, oke. Terus di FKK itu banyak ini ya, bor-bor gitu ya. Banyak sih. Terus kalau mahasiswanya itu apakah boleh memakai fasilitas bor-bor itu?
untuk olahraga gitu. Kalau waktu perkuliahan bisa, Bisa. itu gratis. Gratis. Terus, Nah kalau udah di jam luar perkuliahan seperti malam kan nggak nggak perkuliahan itu kalian disewa, tapi nggak mahal-mahal banget. Beberapa gor tuh malah gratis pakai, kayak gor yang apa gor Bima itu gratis. terus masnya tuh sudah pernah memakai semua gor? Sudah sih mas, Sudah. semua. Tapi ini sih satu belum, gor basket itu belum masuk. Oh, belum. Soalnya belum pernah ada kegiatan di sana. Ya Oh, nggak nggak ada mata kuliah basket? ada sih, Oh, PKU nggak ada mas. Oh, nggak ada ya. Ini nggak pernah sih masuk sana. Nggak kepengen juga sih juga. PKO itu apa sih mas? Ya itu mas pendidikan pelatihan olahraga. Oh, pelatih olahraga. Nanti jadi pelatih gitu. Iya pelatih tuh guru bisa. Gitu. Terus kalau di olahraga itu emang pelajarannya olahraga semua mas? Enggak mas, ini mungkin orang-orang luar sana tuh katanya olahraga doang, Olahraga tapi doang. enggak sih, enggak praktek doang. Jadi Itu ada juga teorinya. Malah susah juga mas teori mas. Kadang bikin pusing juga teorinya. Oke. Jadi kalau menurut orang-orang sana tuh macam yang masih belum masuk kuliah, olahraga tuh kayak gini-gini, praktek itu enggak mas. Itu banyak juga di kelas. Teori. Teori juga ya. Iya. Apalagi kalau masuk ikon itu full teori. Full teori, Iya. nggak ada prakteknya. Ada tapi Cuma sedikit gitu. dikit banget. Dikit banget ya. Kebanyakan di kelas sih mas. Terus FIKK apa? FIKK? Iya FIK. Apa itu bagaimana? Fakultas Ilmu Keolahragaan Kesehatan dan Kesehatan. Kok ada kesehatannya itu mas? Gimana itu? Soalnya bisa? ada ini tambahan gizi mas. Oh gizi Iya. masuk ke FIKK, Iya. masuk ke Vio olahraga. Terus kenapa nggak masuk ke dokteran ya? Padahal Nggak tahu sih. satu rumpun gitu loh. Tapi ya sini kalau olahraga itu ya macam kayak dokter juga mas, beda profesi doang. Soalnya kami di olahraga juga mempelajari macam otot-otot, saraf gitu. Oh, gitu ya. Pokoknya bagian tubuh tuh kami pelajari juga mas. Terus Anatomi. apa sih namanya? Itu ada gedung baru ya namanya. Ada mas. Sekarang tuh lagi dua, yang satu udah jadi, yang satu lagi belum jadi. Itu satunya pertama gedung psikologi olahraga. Psikologi olahraga. Kok bisa psikologi olahraga? Ya nggak tahu. Iya kok bisa ya. Apakah mau buat fakultas lagi? Kayaknya sih. Sama satu ini ya yang dibuat ini gizi, gedung gizi. Soalnya kan belum ada kan di gedung gizi. Kalau di Vio sendiri itu parkirannya luas ya mas? Luas sih mas, Luas ya. aman sih kalau soal parkiran sih aman, Aman banget ya. aman banget sih. Terus kalau Unesa sendiri itu mas apa namanya? Untuk pengunjung kayak misalnya orang-orang luar kesini itu boleh nggak mas? Boleh mas, udah banyak sih mas yang begini. Kayak main-main doang. Udah gitu. banyak ya. Nah nanti katanya ini kalau nggak sih bulan ini sih dari Malaysia 20 orang. Malaysia atau mana ya? Ya. 20 orang Iya. kesini gitu. Buat studi. Studi banding nggak tahu studi banding paling mas. Soalnya kemarin pas ikut seminar tuh ini apa ada 20 mahasiswa yang mau kuliah di sini mas. Kuliah di sini. Iya kuliah di sini. Iya. Jadi lumayan ini ya misalnya Udah maju sih. maju ya. Terus kalau menurut Mas gimana ya? Mengenai keadilan sosial dari kayak masyarakat sekitar itu misalkan kan masyarakat sekitar kan kayak ada banyak mahasiswa itu di situ kayak terganggu nggak mas masyarakatnya itu? Menurut saya sih enggak mas. Soalnya rata-rata yang masyarakat yang saya jumpa tuh juga ramah, kayak terbuka gitu mas. Mungkin ada sih beberapa. Misalnya kan kalau mahasiswa juga macam terlalu bising kalau ribut kalau malam, buat kacau itu pasti nggak suka. Terus untung juga ya bisa jualan gitu. Iya mas, mungkin sih teman. Iya. Terus apa ya namanya? Apa ya? Iya masalah kan aku pernah dengar mas di salah satu kampus di Surabaya juga katanya itu dia itu satu univ
cuma memiliki satu kantin. Nah, kalau di Indonesia ini gimana Mas? Kantinnya itu udah merata belum kantin Perling? Kalau dia yang di Desa Wetan itu kantinnya per mas per fakultas. Per fakultas. Iya, jadi masing-masing punya. Masuk-masuk. Kalau yang di satunya Yang ke Tintang cuma satu. cuma satu. Iya. Oh, kayak di food court gitu ya? Iya. Menurut saya sih oke-oke aja sih, nggak ada masalah. Gak ada masalah ya. Tergantung, Hmm. nggak ada sih mas. Jadi gambaran besarnya itu Onesa itu udah ada belum ke mahasiswanya? Ya, Ya, ini mungkin. ya. Mungkin kalau menurut dari apa pusat tuh mungkin sudah ada ya, tapi kalau mahasiswa mungkin belum mas. Ya tadi saya bilang itu ada yang anak kandung, ada yang gitu. Oh iya, ya, oke, Gitu sih, saya Mas. paham. Oke Mas, karena waktunya itu udah berakhir, jadi terima kasih Mas Atu Iya. telah jadi narasumber saya. Nah, terima kasih juga kepada teman-teman semuanya. Dan sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.